Kesehatan reproduksi adalah segala sesuatu yang menyangkut kesehatan seksual dan pendidikan seksual yang bertujuan untuk mencegah, menjaga, dan mengembalikan fungsi organ seksual dari gangguan. Secara lebih luas, ruang lingkup kesehatan reproduksi itu meliputi kesehatan ibu dan bayi baru lahir, keluarga berencana, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi termasuk PMS, HIV dan AIDS, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanggulangan infertilitas, kanker pada usia lanjut dan osteoporosis, berbagai aspek kesehatan reproduksi lain seperti kanker serviks, mutilasi genitalia, fistula, dan lain-lain. Deteksi dini untuk kanker payudara dan kanker serviks, kesehatan reproduksi remaja, serta kesehatan reproduksi lanjut usia dan pencegahan praktik yang membahayakan seperti female genital mutilation atau VGM. Oke, perkenalkan, nama saya Fitriani, biologi F semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ruang lingkup kesehatan reproduksi. Ruang lingkup kesehatan reproduksi menurut ICPD 1994 meliputi 10 hal. Yang pertama adalah kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Kedua, keluarga berencana. Ketiga, pencegahan dan penanganan infertilitas. Yang keempat adalah pencegahan dan penanganan komplikasi keguguran. Yang kelima, pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi atau ISR, dan infeksi menular seksual IMS, dan HIV/AIDS. Keenam adalah kesehatan seksual, ketujuh adalah kekerasan seksual, kedelapan deteksi dini untuk kanker payudara dan kanker serviks, kesembilan adalah kesehatan reproduksi remaja, serta 10 kesehatan reproduksi lanjut usia dan pencegahan praktik yang membahayakan seperti female genital mutilation (VGM). Kesehatan reproduksi pria dan wanita sudah diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh dan tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan wanita. Di sini saya akan menjelaskan lagi prinsip pelayanan kesehatan reproduksi terpadu, yakni holistik, keterpaduan dalam pelayanan, dan fleksibel. Pertama adalah holistik. Holistik adalah pelayanan yang diberikan memandang klien sebagai manusia yang utuh. Maksudnya, pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan klien. Namun, petugas kesehatan dapat menawarkan dan memberikan pelayanan lain yang dibutuhkan klien dan diidentifikasi melalui proses anamnesis. Kedua adalah pelayanan kesehatan reproduksi dapat diberikan oleh satu orang atau beberapa orang dalam satu institusi melalui adanya integrasi keterpaduan pelayanan dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi dalam satu kali kunjungan atau pelayanan one-stop service. Ketiga adalah fleksibel, di mana bermakna bahwa pelayanan kesehatan reproduksi terpadu diberikan sesuai dengan kesiapan program dan ketersediaan pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Remaja yang sedang memasuki masa pubertas biasanya mengalami gejala-gejala seperti halnya pada pria. Remaja pria ini pada masa pubertas mengalami mimpi basah, di mana mimpi basah merupakan ekskresi yang terjadi di pagi hari tanpa adanya kesengajaan dan mengeluarkan mani. Keluarnya mani ini merupakan tanda bahwa organ kelamin mulai berfungsi dan menghasilkan sperma dalam testis. Kemudian remaja pria akan mengalami jakun membesar. Ini memasuki pada masa puber. Jakun remaja pada masa remaja mereka tidak terlihat jakunnya, namun setelah melewati masa-masa pubertas ini jakun akan membesar. Kemudian perubahan fisik dengan tumbuhnya rambut-rambut pada daerah-daerah tertentu dan seperti tumbuh rambut pada daerah kemaluan, daerah dada, ketiak, dan lain-lain. Suara membesar
Dengan pubertas, suara akan mengalami perubahan menjadi lebih besar dan berat. Hal ini karena pita suara juga ikut berkembang. Kemudian tanda-tanda lainnya merupakan otot yang sudah terbentuk, bahu yang melebar, munculnya jerawat, jaringan kulit akan mengalami perubahan yakni pori-pori tampak lebih besar, kemudian tumbuh tinggi dan lebih besar. Sedangkan tanda-tanda pubertas yang terjadi pada wanita diantaranya yaitu mengalami haid atau menstruasi, darah kotor yang keluar akibat tidak terjadinya fertilisasi dalam rahim mengakibatkan keluarnya darah haid. Kemudian payudara mulai tumbuh, di mana muncul juga tunas di area puting. Perubahan fisik diantaranya yaitu pinggul membesar, pinggang yang mulai mengecil, tumbuh lemak. Nah, selama masa pubertas ini, organ seksual mulai berfungsi dan proses menstruasi berjalan. Nah, jika periode menstruasi telah dimulai, maka dapat terjadi kehamilan pada remaja perempuan tersebut. Nah, itulah tanda-tanda pubertas pada pria dan wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deddy Nandar. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan reproduksi. Kenapa sih kesehatan reproduksi itu sangat penting? Karena reproduksi pada pria dan wanita itu memiliki struktur dan bentuk yang berbeda. Nah, organ sistem reproduksi wanita sendiri tersusun atas vagina, rahim, uterus, ovarium, tuba falopi, dan vulva. Sedangkan pada laki-laki atau pria terdiri dari penis, testis, dan skrotum. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa sistem reproduksi mereka sangatlah rentan dan rapuh. Jika Anda tidak pintar-pintar dalam menjaga kesehatan reproduksi, bukan tak mungkin Anda akan mengalami berbagai gangguan reproduksi di kemudian hari. Salah satunya yaitu kesulitan dalam memperoleh keturunan. Nah, gimana sih tips menjaga kesehatan reproduksi pria dan wanita? Yang pertama itu ada merawat kebersihan kelamin dengan baik. Dengan cara selalu membersihkan alat kelamin setelah berkemih serta sebelum dan sesudah melakukan hubungan seksual. Yang kedua yaitu pastikan area genital selalu dalam keadaan kering atau tidak lembab. Hindari menggunakan sabun wangi, sabun sirih, dan deodoran, bedak, dan vaginal douche karena dapat menyebabkan kulit kelamin rentan iritasi. Selanjutnya itu mengganti celana dalam setiap hari ya. Kalau nggak ganti-ganti kan ya bau gitu. Yang terakhir yaitu bagi pria, pertimbangkan untuk sunat guna untuk menghindari resiko infeksi bakteri di penis, terutama pada bagian kepalanya gitu. Kulit kulup yang tidak diangkat dapat menjadi tempat berkumpulnya kotoran. Bila dibiarkan, kotoran tersebut dapat menumpuk dan menyebabkan infeksi. Nah, selanjutnya yaitu makan makanan yang sehat, seperti buah, terus sayuran, daging-dagingan, serta vitamin. Jadi yang namanya gizi itu harus seimbang. Selanjutnya itu ada berhubungan seks yang aman, seperti menggunakan alat kontrasepsi
tidak bergonta-ganti pasangan di satu waktu ya, jadi tidak boleh gitu. Yang ketiga itu menjaga kebersihan organ intim sebelum dan setelah berhubungan seks. Selanjutnya yaitu cek dan recek riwayat seksual diri Anda dan pasangan Anda. Dan yang terakhir yaitu melakukan tes penyakit kelamin secara berkala. Selanjutnya ada rajin cek kesehatan ke dokter, seperti pemeriksaan darah, terus pemeriksaan urin, USG, HSG, tes penyakit kelamin seperti tes sifilis dengan uji VDRL, dan pap smear. Nah, yang terakhir yaitu ini khusus para cowok-cowok ya, yang doyan ngudut gitu. Ini salah satu sih. Jadi jauhi rokok dan minuman keras. Nah, gaya hidup ini adalah kunci menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh yang akan ikut mempengaruhi kerja sistem reproduksi Anda. Nah, ini dilansir dari New Scientist pada wanita. Rokok dan alkohol bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron, nyeri saat haid, serta mempercepat gejala menopause. Dua hal tersebut bisa berdampak serius pada kesehatan organ reproduksi. Rokok dan alkohol sama-sama mengandung zat yang dikategorikan sebagai perusak. Selain pria, rokok dan konsumsi alkohol dapat memicu impoten atau disfungsi ereksi, penurunan hormon testosteron, dan berdampak serius pada tingkat kesuburan. Ada efek yang lebih berbahaya dari beberapa dampak buruk di atas, yaitu resiko penyakit jantung, stroke, dan gangguan kardiovaskular lainnya. Selanjutnya itu tidur yang cukup. Ingat kata Bapak Rhoma Irama ya, begadang jangan begadang kalau tidak ada gunanya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sofyaningsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan atau gangguan dari kesehatan reproduksi pada pria dan wanita. Pada pria yang pertama itu ada epididymitis. Epididymitis itu merupakan peradangan pada epididymis atau pada saluran epididymis. Saluran epididymis ini merupakan saluran yang ada dalam skrotum yang menempel pada testis. Nah, saluran ini berfungsi untuk mengangkut sperma ke dalam skrotum yang telah dihasilkan oleh testis. Kemudian ada ostritis. Ostritis ini merupakan peradangan pada testis. Nah, peradangan ini disebabkan oleh virus atau bakteri. Kemudian ada hipogonadisme. Hipogonadisme ini disebabkan karena hormon testosteron yang diproduksi itu kurang dari batas normal, sehingga menyebabkan penyakit hipogonadisme akan mempengaruhi sistem reproduksi pada pria, bahkan dapat terjadi infertilisasi atau kemandulan. Kemudian ada gangguan pada prostat. Gangguan pada prostat ini menyebabkan kelenjar tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga ini bisa mempengaruhi kandung kemih dan saluran reproduksi pada pria. Kemudian ada infertilisasi. Infertilisasi itu merupakan kemandulan pada pria yang menyebabkan pria tidak dapat menghasilkan sel sperma dan tidak dapat menghasilkan keturunan. Nah, kemudian gangguan pada kesehatan reproduksi wanita. Yang pertama itu ada endometriosis. Endometriosis itu merupakan gangguan pada jaringan yang tumbuh di tempat lain selain di dinding uterus atau dinding rahim. Nah, hal ini bisa tumbuh di luar dinding rahim atau bahkan di kandung kemih. Kemudian ada radang panggul. Radang panggul ini menyebabkan kemandulan, bahkan menyebabkan sakit perut yang berlebih pada saat menstruasi. Kemudian ada PCOS. PCOS ini merupakan sindrom ovarium, di mana ketika seorang wanita mengalami PCOS, dia akan memproduksi hormon androgen yang lebih banyak.
Kemudian ada miom. Miom atau fibroid itu merupakan tumor kecil yang tumbuh di dalam uterus atau rahim. Kemudian ada kanker. Kanker ini pada kesehatan reproduksi perempuan terdapat banyak. Ada kanker rahim, ada kanker serviks, ada kanker ovarium. Tergantung dari di mana sel kanker itu bermutasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.